Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Bu Nunu. Kali ini untuk materi matematika peminatan pertemuan yang keempat. Gitu ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang persamaan trigonometri sederhana ya, di mana ada sin, cos, sama tan. Rumusnya yang berbeda-beda untuk mencari penyelesaian dari persamaan trigonometri. Nah, untuk pertemuan sekarang kita masih seputar persamaan trigonometri, tapi dengan bentuk yang berbeda, yaitu salah satunya adalah bentuk kuadrat dari persamaan trigonometri. Gitu ya, sama yang penggunaan identitas trigonometri dalam penyelesaian persamaan trigonometri yang sebelumnya sudah Ibu jelaskan ya. Kenapa sih kita harus belajar identitas? Karena nanti identitas trigonometri itu akan kita gunakan untuk mencari penyelesaian suatu persamaan trigonometri. Nah, langsung aja ya. Nah, untuk yang pertama, sebelum kita masuk ke bentuk persamaan trigonometri yang lain, Ibu kasih contoh soal yang lain untuk persamaan trigonometri, untuk tambahannya aja sebenarnya kemarin terlewat. Ini untuk sin 3x plus 45 sama dengan sin 2x plus 60 untuk interval x lebih besar dari 0 derajat, lebih kecil dari 360 derajat. Nah, kalau ini bentuknya dia x-nya itu bentuk x aljabar gitu ya. Nah, tapi udah sama-sama sin. Kalau kemarin itu kan yang ruas kanannya itu belum sin gitu ya. Ruas kanannya itu masih dalam bentuk misalkan setengah akar 3, setengah, atau min 1, atau akar 3 gitu kan. Nah, nanti kita cari nilai sinnya atau nilai cosnya. Nah, kalau sekarang udah dua-duanya udah sini. Nah, tinggal kita ambil apanya? Tinggal kita ambil aljabarnya aja sesuai dengan rumus persamaan trigonometri. Kalau ini sin, berarti kita pakai rumus yang sin gitu ya. Nah, berarti di sini kita ambil aja nih. Kita ambil. Tadi kalau kemarin itu untuk sin itu ada 2 kan. Nah, kita coba untuk bentuk yang pertama, untuk yang alfanya. Jadi x sama dengan alfa plus k kali 360. Nah, x-nya ini alfanya sebagai alfanya. Nah, berarti tinggal kita pindahkan nih yang x sama yang x, kita kumpulkan yang nggak punya x sama yang nggak punya x. Nah, berarti di sini 3x min 2x sama dengan 60-nya tetap, 45-nya pindah jadi min 45 plus k kali 360. Nah, 3x min 2x itu dapat x sama dengan 60 kurang 45 itu 15 plus k kali 360. Nah, sehingga di sini kita cari nilainya, nilai x-nya dimulai dari k0. K sama dengan 0, berarti x-nya jadi 15. Kalau k-nya 1, berarti 15 sama 360, 375. Ternyata udah ngelewatin 360 nih, berarti tidak memenuhi, berarti sudah selesai. Kita cari bentuk yang kedua, yang 180 minus alfa. Nah, x, ini x-nya, ini 180 minus alfanya yang 2x plus 60. Nah, sehingga di sini yang luas kiri tetap ya, nanti dulu, ini kita buka kurungnya, 180 dikurang 60 jadinya. Nah, makanya jadi 120 nih di sini. Nah, min 2x plus k kali 360. Nah, baru tuh kumpulin x sama x, nggak punya x sama yang nggak punya x. Nah, 3x plus 2x sama dengan 120 dikurang 45, ditambah k kali 360. Nah, didapat ini 5x. 120 kurang 45, 75. Ditambah k kali 360. Nah, dibagi 5 dia tuh semuanya. Kenapa dibagi 5? Karena ini x-nya masih 5x. Nah, kita mau cari x-nya aja. Berarti semuanya harus kita bagi 5 supaya jadi tinggal x aja. 75 bagi 5, 15. Plus 360 dibagi 5, 72. Jadi k kali 72 derajat deh jadinya. Nah, tinggal dimasukkan nilai k-nya. Dimulai dari 0. Di sini dimulai dari 0, k-nya 15. Dimulai dari k-nya 1, x-nya jadi 87. K-nya 2, x-nya 156. Caranya masih sama ya pokoknya. Lalu k-nya 3, x-nya jadi 231. K-nya 4, x-nya jadi 303. Nah, k-nya 5, 375. Nah, 375 ini udah ngelewatin 360. Berarti tidak memenuhi. TM itu tidak memenuhi ya. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah yang memenuhi aja tadi. 15, 87, 159, 231, dan 303. Nah, itu himpunan penyelesaiannya. Ini untuk tambahannya aja, bentuk persamaan trigonometri yang kemarin. Nah, baru kita langsung masuk ke persamaan kuadrat dalam trigonometri. Nah, persamaan kuadrat dalam trigonometri itu seperti apa sih contohnya? Nah, kita ambil contoh di sini sin. Bisa cos, bisa tan ya. Kita ambil di sini hanya sin. Bisa tinggal diganti aja sih, tinggal diganti cos atau tan. Nah, ini A kali sin kuadrat X plus B sin X plus C. Nah, ini bentuknya seperti bentuk kuadrat persamaan kuadrat pada umumnya, cuma variabelnya itu berupa trigonometri.
sin, cos, atau tan. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, cara penyelesaiannya itu adalah yang pertama, kalau aljabar biasa itu kita langsung faktorkan gitu kan ya, untuk mendapatkan nilai X-nya. Nah, kalau ini nggak bisa langsung. Bisa langsung, tapi kamu akan bingung. Jadinya harus dimisalkan dulu. Jadi melakukan permisalan. Permisalannya misalnya Y sama dengan sin X. Jadi sin X-nya itu kamu gantikan dengan Y. Bisa pakai huruf yang lain nggak? Bisa. Bisa pakai A, bisa pakai X besar gitu ya. Nah, itu bebas gitu. Nah, Y sama sin X atau Y sama dengan cos X atau Y sama dengan tan X gitu. Nah, setelah dipermisalkan, jadi bentuknya seperti ini. Jadinya AY kuadrat, karena ini bentuknya sinnya sin kuadrat. Lalu ini BY plus C sama dengan 0. Nah, bentuknya kayak gini. Jadi bentuk kuadrat pada umumnya sudah variabel Y, tapi ini jadinya setelah ini baru kamu cari bentuk persamaan kuadratnya dengan cara memfaktorkan. Baru ini lebih mudah nanti memfaktorkannya. Setelah sudah dapat nilai Y-nya belum selesai. Nanti dimasukkan lagi disubstitusikan ke dalam permisalan awal yang Y sama dengan sin X misalkan. Nah, nilai Y-nya berapa? Nanti tinggal dicari X-nya. Gitu berdasarkan rumus persamaan trigonometri yang sebelumnya kita sudah pelajari. Gitu. Langsung aja kita ke contoh soalnya. Nah, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan trigonometri berikut ini pada interval X lebih besar dari 0, lebih kecil dari 360 derajat. Intervalnya. Oke, soalnya seperti apa? 2 dikali sin kuadrat X plus sin X min 1 sama dengan 0. Nah, ini bentuknya nih. Ya, sin. Sudah sin dua-duanya. Ini sin, nggak ada yang beda. Berarti langsung kita misalkan. Nah, yang dimisalkan apa? Y sama dengan sin X. Karena di sini sin. Nah, sehingga berubah menjadi 2Y kuadrat. Karena ini sin kuadrat X berarti 2Y kuadrat plus ini sin X berarti Y min 1. Sampai sini gimana? Difaktorkan gitu ya. Masih ingat kan ya cara memfaktorkan gitu. Jangan sampai lupa nih, kalau kamu nggak ngerti memfaktorkan susah nih. Gitu ya, harus cara memfaktorkan. Nanti kalau untuk yang masih belum paham cara memfaktorkan langsung tanya ya. Jangan bingung sendiri gitu. Langsung ditanyakan. Nah, ini caranya. Ibu ambil cara yang ini dulu aja. Kalau ini yang depannya nggak 1 ya, depannya ada angkanya 2. Caranya dikaliin sama belakang. 2 kaliin sama belakang min 1. Berarti kan min 2. Nah, hasil kalinya min 2. Tapi kalau dijumlahin, hasilnya yang tengah nih, 1. Berarti berapa sama berapa? Hasilnya min 2 nih. Berarti kan 2 itu 2 kali 1. Sedangkan hasilnya min. Berarti salah satunya ada min nih. Nah, yang min yang mana? Yang angkanya lebih kecil. Karena yang hasil penjumlahannya positif. Berarti min 1 sama 2. Gitu ya, tadi kan 2 sama 1 ya. Berarti min 1 sama 2 faktornya. Itu kita dapat tuh faktornya. Min 1 sama 2. Nah, kita buat deh nih pemfaktorannya nih, yang 2 kurung ini. Karena dia 2Y kuadrat, berarti kita buat 2Y kali Y. Nah, tadi kita dapat min 1 sama 2. Nah, yang bisa dibagi 2 itu kan 2. Nah, 2 dibagi 2 itu 1 positif. Nah, taruhnya di sini nih, positif 1. Nanti sisanya kan tadi min 1. Nah, min 1-nya langsung taruh di sini. Gitu. Nah, nanti masing-masing disamadengankan dengan 0. 2Y min 1 sama dengan 0. Nah, min 1-nya pindah. Jadi 2Y sama dengan 1. Sehingga Y-nya sama dengan 1/2. Seperti itu. Yang ini juga sama. Y plus 1 sama dengan 0. Berarti Y-nya sama dengan min 1. Nah, sampai sini belum selesai. Masih lanjut. Karena tadi dimisalkan. Yang dimisalkan itu adalah Y sama dengan sin X. Sehingga untuk Y sama dengan setengah, berarti sin X sama dengan setengah. Nah, ini bisa pakai kamu caranya itu seperti yang kemarin, yang panjang. Tapi bisa juga kamu gunakan sudut istimewa dan sudut-sudut berelasi. Itu lebih cepat. Nah, jadi artinya ini, kalau misalkan sin X sama dengan setengah, kamu cari nilai sin berapa yang hasilnya setengah. Gitu ya. Kalau kamu punya tabelnya itu lebih gampang lagi. Gitu ya, tabel dari 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, itu lebih mudah lagi.
Nah, dibuka-buka deh tuh catatannya yang waktu kelas 10. Nah, berarti ternyata di sini sin X-nya yang hasilnya setengah itu adalah sin 30 derajat sama sin 150 derajat. Sehingga X-nya adalah 30 derajat dan 150 derajat. Nah, itu jadi lebih cepat, nggak harus panjang-panjang nyarinya gitu. Jadi untuk memudahkan kamu sebenarnya. Tapi harus dilihat lagi tuh catatannya yang lama. Gitu ya. Nah, terus kalau untuk yang Y sama dengan min 1, artinya sin X sama dengan min 1. Nah, berarti sin berapa yang hasilnya min 1? Ternyata 270 derajat. Gitu ya. Sehingga bisa disimpulkan himpunan penyelesaiannya atau HP-nya adalah 30, 150, dan 270 derajat. Nah, itu penyelesaian untuk persamaan kuadrat dalam trigonometri. Bisa ya? Nah, kita coba nih. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan trigonometri berikut pada intervalnya masih sama, antara 0 sampai 360 derajat. Tapi di sini cos kuadrat X plus sin 90 derajat plus X min 2 sama dengan 0. Nah, di sini ada cos tapi di sini ada sin. Berarti harus ada yang kita ubah. Bisa ke sin, bisa ke cos. Nah, kita selidiki dulu nih, ini diubahnya ke sin apa ke cos. Karena bentuk kuadratnya itu udah cos, berarti yang kita ubah adalah sin, karena dia bentuknya 90 plus X. Nah, ternyata kita harus mengingat kembali nih, makanya harus dibuka nih catatan kelas 10-nya yang khususnya untuk trigonometri. Dibuka-buka lagi deh catatannya. Nah, jadi kalau misalkan sin 90 plus X itu, kalau sudut berelasi senilai dengan cos X. Coba ya, dibuka-buka lagi bukunya deh. Gitu. Nah, itu ada pasti. Sin 90 plus X sama dengan cos X senilai. Nah, berarti yang sin 90 plus X bisa langsung kamu ubah jadi cos X. Nah, jadinya gini. Jadi cos kuadrat X plus cos X min 2. Jadi langsung berubah. Nah, itu penggunaan berdasarkan identitas juga. Nah, baru deh kamu misalin Y-nya sama dengan cos X. Sehingga persamaannya menjadi Y kuadrat, karena ini cos kuadrat, plus Y min 2. Baru kamu faktorkan. Cara pemfaktorannya kalau tadi kan depannya 2, dikaliin dulu depan sama belakang kan. Kalau ini kan depannya 1. Lihat aja belakangnya. Hasil kalinya min 2, hasil penjumlahannya 1. Nah, tinggal dibuat nih pemfaktorannya. Kalau Y kuadrat langsung Y sama Y aja. Kalau tadi kan 2Y kuadrat jadi 2Y sama Y. Nah, kalau ini mah langsung Y sama Y. Tadi faktornya, hasil kalinya min 2. Penjumlahannya 1, berarti berapa sama berapa? Plus 2 sama min 1, sama kayak tadi, cuma bedanya ini depannya nggak 2 gitu ya. Nah, tulis langsung kalau ini min 1 sama plus 2. Masing-masing disama denganin 0, berarti ini Y min 1 sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan 1 karena pindah ruas. Y plus 2 sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan min 2. Belum selesai, kita masukkan lagi ke permisalannya. Tadi permisalannya ada Y sama dengan cos X. Berarti kalau untuk Y sama dengan 1, artinya cos X sama dengan 1. Cari cos berapa yang hasilnya 1. Nah, ini ternyata adalah cos 0 derajat dan cos 360 derajat. Nah, gitu ya. Terus kalau untuk Y-nya sama dengan min 2, nah berarti kan cos X sama dengan min 2. Ternyata cosnya itu tidak, range-nya itu dari 0 sampai sampai 0 sampai 1 gitu ya. Nah, berarti kalau dia min 2, min 1 sampai 1 gitu ya. Nah, kalau dia hasilnya min 2, berarti dia tidak memiliki penyelesaian. Artinya, himpunan penyelesaiannya 0 dan 360 derajat. Nah, ini tinggal tambahin nih, 360 derajatnya kelupaan. Gitu ya, jadi 0 dan 360 derajat. Oke, sampai sini bisa? Nah, setelah ini kita masuk ke materi penggunaan menyelesaikan persamaan trigonometri dengan rumus identitas, gitu ya. Nah, contohnya seperti apa sih kalau yang menggunakan rumus identitas gitu ya. Jadi harus ada yang diubah gitu ya. Bentuk trigonometrinya itu ada yang diubah berdasarkan identitas trigonometri. Nah, di sini contoh soalnya tentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut pada interval X lebih besar dari 0 dan X lebih kecil dari pi. Nah, ini ada ketemu lagi nih pi. Maksudnya apa, Bu? Pi. Udah belajar pastinya ya. Kalau pi itu senilai dengan 180 derajat. Kan sudah belajar tuh kelas 10 mengubah bentuk derajat ke dalam bentuk radian, pi radian gitu ya. Nah, jadi kalau pi itu senilai dengan 180 derajat. Ingat ya, pi itu senilai dengan 180 derajat.
gitu. Nah, contoh soalnya nih, cos kuadrat X min sin kuadrat X plus sin X min 1. Ada cos, ada sin. Nah, ada yang kuadrat nih. Nah, berarti yang harus kita ubah yang mana? Kan ini udah menang, sinnya lebih banyak, berarti yang cosnya yang harus kita ubah. Gitu ya, berdasarkan rumus identitas trigonometri. Apa rumus identitasnya? Kalau cos kuadrat X itu sama dengan 1 min sin kuadrat X. Nah, dilihat lagi tuh kemarin identitas trigonometri. Kemarin kan juga dikasih tuh identitas trigonometri di pertemuan yang kedua ya. Nah, ini salah satunya identitas trigonometri. Sebenarnya sih kalau identitas trigonometri itu cos kuadrat X plus sin kuadrat X hasilnya 1. Nah, berarti kalau mau cari salah satunya ya 1 dikurang gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, berarti kita ganti nih. Cos kuadrat X-nya diganti jadi 1 min sin kuadrat X. Nih ya, dikurang sin kuadrat X plus sin X min 1. Nah, di sini ada 1 dikurang 1. Nah, berarti jadinya habis. Tinggal min sin kuadrat X min sin kuadrat X. Kan ini sama nih. Min sin min sin. Berarti kan ketemu itu min, istilahnya min 1 min 1. Dan jadinya min 2 sin kuadrat X. Ini plus sin X sama dengan 0. Nah, ini bentuknya seperti ini. Jadinya ya. Nah, sehingga kita buat biar depannya itu nggak negatif, ini kan depannya negatif ya. Kita ubah dia jadi positif, boleh, boleh. Tapi harus dikali semuanya. Dikalikan apa ya? Dikalikan negatif, gitu ya. Ini dikalikan negatif jadi positif, ini dikalikan negatif jadi negatif. Nah, ganti yang jadi ininya negatif. Nah, ini yang kita pakai. Jadi depannya lebih baik positif biar kamunya nggak bingung. Nah, sampai sini diapakan? Nah, kita buat permisalan. Jadi kan tadi 2 sin kuadrat X min sin X sama dengan 0. Dimisalkan nih, Y-nya sama dengan sin X, gitu kan. Nah, jadinya 2Y kuadrat min Y sama dengan 0. Faktorkan. Nah, cara memfaktorkannya gimana? Cuma ada 2 suku. Ya, tinggal lihat aja. Dia di sini mengandung Y, mengandung Y. Y-nya keluar. Ya kan? Nah, buka kurung. Sisanya di dalamnya. 2Y kuadrat bagi Y tinggal 2Y. Terus Y dibagi Y 1. Nah, masing-masing tinggal disama denganin 0. Y sama dengan 0. Tetap 0. 2Y min 1 sama dengan 0. Berarti Y-nya sama dengan 1 per 2. Karena kan min 1 pindah jadi 1. Terus dibagi 2. Jadi 1 per 2. Nah, baru sampai sini dimasukkan lagi ke permisalan. Untuk Y-nya sama dengan 0. Berarti sin X sama dengan 0. Sin berapa yang hasilnya 0? Nah, ternyata adalah X sama dengan 0 derajat. Jadi yang sin yang hasilnya 0 itu sin 0 derajat dan sin 180 derajat. Nah, kalau 80 derajat, karena tadi mintanya dalam pi, kamu ubah dalam pi nih. Kamu kan tahu kalau yang sin hasilnya 0 itu 180, berarti dia senilai dengan pi gitu. Nah, untuk Y sama dengan setengah, berarti sin X sama dengan setengah. Cari sin yang hasilnya setengah, gitu ya. Nah, sin setengah itu 30 derajat sama 150 derajat. Nah, tapi kenapa ini 1 per 6 pi? Ini 5 per 6 pi, karena diubah ke dalam pi. Caranya gimana? Ngubah ke pi, tinggal dibagi 180. Tadi kan 30 tuh. 30 dibagi 180. Nah, dapatnya 1 per 6 pi. Nah, begitu juga sama 150. 150 dibagi 180. Nah, itu dapat 5 per 6. Disederhanakan. Pi dibuatnya. Itu ya, cara ngubahnya menjadi pi. Udah belajar kok. Kamu tinggal buka-buka lagi catatannya atau buku paketnya. Jadi himpunan penyelesaiannya seperti apa? Nah, berarti 0, ya kan? 1/6 pi, 5 per 6 pi, dan pi. Nah, itu penyelesaiannya. Gitu. Nah, lanjut contoh berikutnya. Juga contoh nih, tapi contohnya berbeda. Yang ditanya tan, gitu ya. Sedangkan kalau penyelesaian itu kan berarti nilai X-nya ya, tapi ini ditanya nilai tan X. Berarti kita harus cari nilai salah satunya, bisa sin, bisa cos. Nah, ini diubah kemana nih, sin apa cos? Jadi soalnya jika cos kuadrat X plus sin X sama dengan min 1 sama dengan 0, untuk interval 0 sampai 90, ingat nih, dilihat, ini 0 sampai 90 doang. Gitu ya, intervalnya. Jadi nanti harus dilihat, nggak boleh lebih dari 90 derajat. Kalau lebih dari 90 berarti tidak memenuhi. Nah, nilai tan X-nya yang ditanya. Nah, ini kita ubah nih. Dengan identitas, ternyata yang cos kuadrat X-nya kita ubah. Jadi 1 min sin kuadrat X, berdasarkan identitas trigonometri. Nah, diubah nih cos kuadrat X-nya. Plus sin X min 1. Nah, di sini 1 dikurang 1 habis.
tinggal sisa min, ya kan? Min sin kuadrat X plus sin X. Nah, kayak yang tadi sama, kita nggak mau depannya min. Kita ubah jadi plus, kaliin min semuanya. Jadi sin kuadrat X min sin X sama dengan 0. Nah, setelah itu baru kita misalkan, ya kan? Sin kuadrat X min sin X sama dengan 0. Misal Y sama dengan sin X. Berarti persamaannya menjadi Y kuadrat min Y sama dengan 0. Faktorkan. Berarti Y kali Y min 1. Gitu ya. Karena kan sama-sama mengandung Y nih. Berarti Y kali Y min 1 sama dengan 0. Sama dengan 0 nih dua-duanya. Y sama dengan 0 dan Y sama dengan 1. Karena Y min 1 sama dengan 0. Berarti min 1 pindah jadi plus 1. Nah, sekarang balikin lagi ke permisalan. Untuk Y sama dengan 0, berarti kan sin X sama dengan 0. Berarti X-nya berapa? Nilai sin yang hasilnya 0 hanya sin 0 derajat kan? Karena batasannya cuma 90 derajat, berarti hanya sin 0 aja. Nah, tinggal cari deh. Tan X-nya itu berarti tan 0. Nah, tan 0 berapa? Tan 0 itu ya 0 gitu. Nah, untuk Y sama dengan 1 berarti sin X sama dengan 1. Sin berapa yang hasilnya 1? Yaitu sin 90 derajat atau setengah pi. Gitu ya, 90 bagi 180 setengah pi. Nah, berarti kamu cari untuk tan X-nya itu adalah tan setengah pi atau tan 90 derajat. Nah, itu tidak terdefinisi. Artinya, himpunan penyelesaiannya adalah berarti berapa? Himpunan penyelesaiannya itu berarti 0 derajat saja. Oke? Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi itu untuk bentuk persamaan trigonometri yang lain, yaitu persamaan kuadratnya dan penggunaan rumus identitasnya untuk menyelesaikan persamaan trigonometri. Nah, ini untuk latihannya gitu ya. Jangan lupa dikerjakan. Ibu tunggu hari ini jam 12 siang paling lambat gitu ya. Jangan sampai salah, ini latihan. Lalu jangan lupa diisi status pembelajarannya, yaitu mengerti atau tidak mengertinya, karena nanti tertulisnya belum mengikuti gitu ya kalau tidak diisi. Lalu bintangnya gitu ya, dan jangan lupa di like videonya gitu ya. Nah, dilihat videonya ya, karena videonya ini membantu kalian untuk memahami. Jika masih belum paham juga, silakan hubungi ibu. Kalau malu lewat Zoom boleh via WhatsApp gitu ya. Nanti tapi kalau misalkan lebih enak sih kita via Zoom. Ibu akan standby di link Zoom-nya pada saat pembelajaran materi matematika peminatan. Oke, sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.